Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa dan menyambut jemaat sekalian, baik yang hadir di gedung gereja pada ibadah Minggu 22 November 2020 pada pagi ini, maupun jemaat yang mengikuti ibadah Minggu melalui channel YouTube. Kiranya kita semua senantiasa ada dalam limpahan berkat dan rahmat Allah. Kini kami sampaikan warta gereja Minggu 22 November 2020 sebagai berikut. Ibadah sakramen perjamuan kudus. Memasuki masa Advent sebagai awal tahun liturgi yang baru, maka Majelis GKJ Sidomukti Salatiga akan melayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 29 November 2020 dengan diatur sebagai berikut. 1. Tempat ibadah Jalan Brigjen Sudiarto nomor 12 Salatiga pukul 07.00 WIB. 2. Tempat ibadah Pepantan Kenteng pukul 07.00 WIB. 3. Di rumah masing-masing bagi warga jemaat yang berusia 60 tahun ke atas. Oleh karena sakramen perjamuan kudus dilayankan dalam dua bentuk, yaitu secara online dan tatap muka di gedung gereja, maka pelayanan sakramen perjamuan kudus diatur sebagai berikut. A. Majelis akan mendata warga jemaat di atas 60 tahun yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus dari rumah masing-masing. B. Warga jemaat yang berusia 18-60 tahun yang akan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dimohon menyampaikan informasi kepada majelis kelompok atau wilayah masing-masing. Hal ini untuk mengatur dan mendistribusikan peralatan sakramen perjamuan kudus. Warga jemaat yang berusia 18-60 tahun yang akan mengikuti ibadah sakramen perjamuan kudus di gedung gereja dipersilahkan mendaftarkan diri kepada majelis kelompok atau wilayah masing-masing guna mengatur kapasitas gedung gereja agar sesuai dengan protokol kesehatan. D. Jemaat yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus dari rumah dipersilahkan mengikuti melalui channel YouTube pada pukul 07.00 WIB. E. Majelis tidak akan mendistribusikan amplop persembahan perjamuan kudus dan kartu perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan sendiri amplop perjamuan kudus dengan mencantumkan tulisan persembahan perjamuan kudus. Selanjutnya, amplop perjamuan kudus dapat disampaikan dengan cara sebagaimana penyampaian persembahan di masa pandemi ini atau dimasukkan dalam kotak persembahan saat mengikuti ibadah di gereja, termasuk jika jemaat menghendaki disampaikan melalui transfer bank. F. Pendadaran persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan secara mandiri. Majelis akan menyediakan panduan pendadaran secara tertulis, namun pendadaran persiapan perjamuan kudus secara bersama-sama juga akan dilaksanakan di dalam ibadah hari Minggu 29 November 2020. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima dan akan melayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Nofta Priya Aji Kurniawan, putra Bapak Suharsono dan Ibu Diakon Sri Heni Rudatiningsih, warga kelompok Paulus, yang akan melangsungkan pernikahan dengan Saudari Ayu Oktaviasari, warga Gereja GKI Ambarawa. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan akan dilayankan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 10.00 WIB, tempat GKJ Sidomukti, Jalan Brigjen Sudiarto nomor 12 Salatiga. Mohon dukungan doa segenap warga gereja. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita.
Mari kita awali ibadah kita dengan pujian pembuka Kidung Jemaat 222B, bait 1 dan 7. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan wajah mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut. Akui Kau rajanya dan puji, puji, puji Yesus Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. dan beserta saudara juga. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menyanyikan Kidung Jemaat 222A, bait pertama dan yang ke-7. Puji,
saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat, manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi, dan berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami, umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatanmu yang menyapa kami umatmu, demi Kristus Putramu, Juru Selamat dunia. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Timotius 1, ayatnya 15 sampai 17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan, sebagaimana sabdanya dalam 1 Timotius 6, ayat 11, 14, sampai 15, yang demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja,
dan Tuhan di atas segala Tuan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini, hidupilah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Pujian sambutan Mazmur 100. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama menghayati, meresapi sabda Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh besar karya-Mu bagi kami, ya Allah. Kami bersyukur memiliki Allah yang peduli, Allah yang benar-benar mengasihi kami, sehingga pada saat ini pula kasih-Mu itu benar-benar dapat kami rasakan.
kami telah bersama-sama memuji nama-Mu melalui puji-pujian. Dan bila sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda-Mu, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menuntun pikiran kami, hati kami, sehingga setiap kebenaran sabda-Mu itu bolehlah untuk kami terima, kami resapi, dan kami nyatakan. Demikian pula hamba-Mu yang Engkau percaya untuk memberitakan kebenaran sabda-Mu. Berkati pula hati pikiran ini, sehingga apa yang keluar dari lisan ini, itu semua oleh karena perkenan-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 25, ayatnya 31 sampai dengan 45. Lembaga LAE memberi judul perikop ini, Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya,
Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Kristus Raja Semesta Alam. Dan kita akan bersama-sama dituntun oleh tema Iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita pernah melihat televisi dan mau lihat sinetron atau apapun itu, pasti kita akan dijeda oleh yang namanya iklan. Ada salah satu iklan yang bagi saya itu hendak mengajarkan kita tentang kepedulian. Iklan ini adalah iklan salah satu produk susu. Nah, di dalam iklan ini diceritakan ada anak kecil yang sedang jalan kaki bersama kedua orang tuanya. Di tengah-tengah perjalanan itu, anak dan orang tuanya ini melihat ada kakek-kakek tua yang bungkuk berdiri. Di situ juga ada seorang nenek-nenek dan juga ada seorang ibu-ibu yang sedang hamil besar. Namun mereka bertiga hanya berdiri di bawah halte. Melihat situasi itu, anak ini pada saat sudah sampai di rumah mencoba mencari barang apapun itu yang bisa dipergunakan nantinya untuk ditaruh di halte. Dan keesokan hari hal itu pun dinyatakan, diwujudkan dengan bantuan orang tua mereka. Maka di tempat itu pun kemudian disediakan tempat duduk. Di halte itu sekarang sudah ada tempat duduk. Kakek nenek yang sudah tua yang tadinya berdiri, ibu hamil yang hamil tua yang tadinya berdiri, sekarang sudah bisa menikmati tempat duduk itu. Berbicara tentang hal itu, maka perikop yang kita baca hari ini, yang diberi judul penghakiman terakhir, perikop ini hendak memberikan gambaran tentang penghakiman terakhir yang akan terjadi. Gambaran yang mengatakan bahwa setiap orang, segala bangsa, itu akan dikumpulkan bersama-sama. Namun di dalam penghakiman itu juga ada pemisah. Ada dua kelompok yang dipisahkan. Yang pertama adalah kelompok domba, yang kedua adalah kelompok kambing. Nah, kalau kita membaca Alkitab dan di situ ada kambing dan domba, pasti itu membicarakan tentang dua hal yang berbeda. Domba itu menjadi gambaran pribadi-pribadi yang diperkenankan oleh Allah.
Sebaliknya, kambing tentu menggambarkan pribadi-pribadi yang tidak menjadi perkenan Allah. Seperti apa orang-orang yang diperkenan oleh Allah? Dapat kita baca di dalam ayat 37 sampai dengan 39, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang mau memberikan pakaiannya kepada orang lain. Orang-orang yang mau memberikan minuman kepada yang lainnya. Dan selanjutnya, apakah kemudian hal ini menjadi penentu bahwa saat orang-orang ini melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesamanya, menjadi penentu bahwa mereka menjadi bagian dari kawanan domba ini atau tidak? Apakah itu menjadi penentu atau tidak? Namun jika kita melihat bahwa orang-orang ini yang termasuk dalam golongan domba adalah mereka pribadi-pribadi yang tidak pernah mengingat akan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan. Sehingga dikatakan, bila manakah aku memberi engkau minum saat engkau haus, membeli engkau tumpangan saat menjadi orang asing, melawat engkau saat engkau sakit. Mereka tidak mengingat perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu mengalir karena mereka beriman kepada Kristus. Hal ini mengingatkan kita tentang konsep keselamatan kita. Bahwa keselamatan yang kita miliki adalah anugerah, peparing, anugerah dari Tuhan semata-mata. Sehingga yang menentukan keselamatan itu bukanlah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Di sisi lain, kita juga melihat bahwa ada kebingungan juga di dalam perikop ini. Baik orang yang masuk ke dalam golongan domba atau dalam kawanan kambing. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu juga menjadi bagian dari wujud nyata mereka melakukannya kepada Allah. Sehingga orang-orang yang dalam kelompok kambing juga bertanya, kapan saya ini tidak memberi engkau minum? Kapan saya tidak memberi engkau makan? Ini saya teringat dengan ungkapan dari presiden kita yang pertama, Bapak Presiden I.R. Soekarno. Ya. Pada tanggal 23 Oktober 1946, beliau menuliskan sebuah petuah yang begini bunyinya. Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Dari tulisan ini kita semakin dipermudah untuk memahami maksud dari pertanyaan orang-orang yang dalam golongan domba ataupun kambing. Bahwa ternyata saat apapun yang kita perbuat kepada orang-orang di sekitar kita, itu juga sebenarnya kita sedang melakukan itu kepada Tuhan. Saat kita memberikan pertolongan, saat kita memberikan makanan kepada orang-orang lain, itu sebagai wujud dari sikap iman kita itu. Sehingga oleh karena itu, bahwa benar perbuatan baik itu bukan supaya kita selamat,
tetapi karena kita terlebih dahulu beriman kepada Yesus Kristus, sehingga perbuatan baik itu muncul dalam diri kita. Di zaman yang serba modern ini, zaman yang serba dipermudah, zaman yang bisa dikatakan mengajak banyak orang untuk lebih banyak di rumah atau malas. Kenapa? Karena segala sesuatu masih bisa dikendalikan melalui HP, melalui handphone. Namun ternyata dari kemajuan zaman ini juga berdampak kurang baik pula. Dampak yang bisa kita lihat dari kemajuan ilmu pengetahuan adalah semakin menguatnya sikap individualistis, sikap oportunis yang menyebabkan semakin kaburnya kepedulian manusia kepada sesama. Jika saya bertanya, jika kemarin Bapak Ibu sedang berjalan-jalan, apa yang Bapak Ibu lihat di sekitar kita? Berapa pengemis yang sudah kita lihat? Berapa tukang sampah yang sudah kita lihat? Atau justru malah kita tidak memperhatikan itu, tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin setelah sekian lama kita tinggal di rumah kita, apakah kita tahu jika tetangga kita ini sedang kelaparan? Apakah kita tahu jika tetangga kita ini sedang sakit? Apakah kita tahu jika tetangga kita ini sedang mengalami pergumulan yang hebat? Karena beberapa bulan yang lalu di berita juga diberitakan di daerah Bantul, Jogja, itu ada orang yang meninggal oleh karena kelaparan. 3 hari hanya minum air dan akhirnya meninggal oleh karena kelaparan. Orang ini orang yang tidak mampu dan tinggal di tengah-tengah desa, yang tentu tengah kampung yang tentu banyak orang. Namun pada kenyataannya masih ada yang meninggal oleh karena kelaparan. Tentu hal ini semakin membawa kita untuk menyadari kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Jika dulu saat kita ingin mencari alamat sebuah tempat, kita seringkali banyak berhenti untuk menanyakan. Sekarang kita tinggal cari di Google Map, kita sudah diarahkan ke tempat yang kita tuju. Ada interaksi yang berkurang. Dulu saat belum ada handphone, masih banyak orang yang rajin ke pasar. Ada interaksi di dalamnya, melihat situasi yang ada di sekitarnya. Sekarang semakin banyak makanan sudah tersedia, yang punya uang ya tinggal beli. Bahkan dulu saat kita mau beli makan pun kita harus berjalan, kita harus pergi dari rumah. Sekarang tinggal menggunakan aplikasi, kita pesan apapun yang kita inginkan, semuanya datang dan diantar di rumah. Kemudahan-kemudahan ini membuat interaksi kita dengan sesama semakin berkurang. Jadi semakin wajar bila mungkin kita juga tidak mengenal tetangga-tetangga kita. Mungkin banyak tetangga-tetangga baru yang tidak kita kenal. Kemudian saat kumpulan RT kita kaget, orang ini siapa? Melihat dari hal itu, melalui bacaan ini, kita diajak kembali untuk menumbuhkan rasa peduli dalam diri kita. Berbicara mengenai kepedulian ini,
bukan menunggu untuk disuruh peduli. Tetapi saat berbicara tentang kepedulian, maka kita juga berbicara tentang kepekaan hati di dalam diri kita. Banyak orang melihat pengemis di pinggir jalan ya biasa saja. Tapi ada juga yang nelongso atau merasakan kasihan. Ada orang yang melihat tetangganya sakit biasa saja, paling cuma memberi amplop sudah. Tapi ada juga yang memberikan empatinya, simpatinya, memberikan kehadirannya secara utuh untuk menyatakan kepedulian itu. Semakin peka hati kita, rasa kita untuk melihat sekitar kita, untuk melihat situasi keadaan di sekitar kita, maka semakin banyak hal-hal yang akan kita jumpai. Semakin banyak yang akan dapat kita lakukan. Bahkan mungkin kita akan terkagum atau gumun sendiri. Ternyata seperti ini toh kota saya. Ternyata seperti ini toh keadaan di kampung saya ini. Yang tadinya tidak kita sadari. Nilai-nilai kepekaan ini harus terus-menerus kita latih di tengah kemajuan zaman yang serba modern, serba memudahkan, yang secara tidak langsung mengurangi interaksi kita dengan sesama. Dan melatih kepekaan itu, kita akan semakin dapat melihat dan mudah untuk melihat bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang harus perlu ditolong oleh karena kelaparan. Banyak saudara-saudara kita yang sakit yang perlu ditengok untuk diberi kekuatan. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang di penjara yang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan motivasi, semangat. Mungkin mereka bingung. Saat mereka keluar dari penjara, siapa yang mau menerima dia? Bagaimana cara mereka mencari pekerjaan? Saat orang-orang sudah antipati dengan bekas tahanan. Banyak persoalan-persoalan di sekitar kita. Dan di sini Tuhan menginginkan kita untuk mewujudkan, menyatakan iman kita kepada Kristus melalui kepedulian itu. Kristus Raja yang adil, Kristus Raja yang peduli, itulah Tuhan kita. Sehingga dengan menyatakan kepedulian kita, menyatakan belas kasihan kita kepada saudara-saudara kita, maka itu pula yang kita nyatakan di dalam Kristus Yesus. Kita tidak pernah tahu cepat atau lambat penghakiman terakhir itu pasti akan datang. Setiap manusia akan dikumpulkan di hari penghakiman itu. Terkait hal ini, keselamatan bukan karena kemampuan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena anugerah yang diberikan kepada kita. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan adalah wujud dari iman kita kepada Kristus Yesus. Iman yang sejati, yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik berupa kepedulian, belas kasih kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengasah hati kita, mengolah rasa kita, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin peduli, semakin peka untuk melihat situasi, keadaan yang ada di sekitar kita. Dan nyatakanlah kasih itu kepada sesama kita sebagai wujud nyata iman kita kepada Yesus Kristus, Raja adil,
Raja yang peduli. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh hanya oleh karena berkat dan kemurahan Allah yang telah menuntun kita semua dalam kehidupan bersama sebagai gereja Tuhan, Minggu 29 November, kita akan memasuki Minggu Advent pertama, sekaligus tahun gerejawi yang baru untuk kita semua. Memasuki tahun gerejawi yang baru bertepatan dengan Minggu Advent pertama, Tuhan mengundang kita untuk merayakannya dalam perayaan sakramen perjamuan kudus. Oleh karenanya mari kita pada kesempatan ini untuk mempersiapkan diri kita masing-masing agar kita dimampukan untuk memasuki Minggu Advent pertama pada sakramen perjamuan kudus dengan baik. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudari kekasih Tuhan, perasaan ditinggalkan dan diabaikan oleh Allah di tengah situasi terhimpit menjadi beban tersendiri bagi umat Israel. Menjadi umat pilihan Allah adalah sebuah kekuatan pengharapan bagi umat untuk selalu merasa dekat dan dipedulikan oleh Allah. Tentu tidak ada yang salah tentang perasaan itu. Demikianlah kasih Allah kepada umat yang tidak pernah pudar, betapapun umat sering tidak setia. Umat pun menyaksikan karya kasih Allah yang tidak pernah berubah. Namun ketika umat harus bergumul untuk bangkit dari keterpurukan dan bahkan berjuang melawan keputusasaan, ternyata umat tetap dihinggapi perasaan ditinggal sendirian dan Allah dianggap tidak berdaya membebaskan umat dari kemelut. Umat Allah harus belajar mengatasi perasaan itu. Jika menurut umat seakan Allah tidak nampak, itu tidak berarti Allah tidak hadir. Jika menurut perasaan hati umat Allah tidak nampak berbuat sesuatu, itu tidak berarti Allah berdiam diri. Yesaya menegaskan Allah hadir. Allah sungguh
hadir bersama umat. Immanuel, Allah tetap berbuat sesuatu. Kepada umat, Allah bersabda melalui saya pula di ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Saudara-saudari, sakramen perjamuan kudus di Minggu Advent pertama berbarengan dengan tahun gerejawi yang baru, bahkan di masa pandemi ini, sungguh meneguhkan kita. Allah sungguh hadir. Dan ia tetap hadir. Immanuel. Sakramen perjamuan kudus yang diterimakan meneguhkan kita bahwa di tengah kemelut dan pergulatan dunia saat ini, kasih setia Allah tetap hadir. Inilah beriman kita. Kebersatuan kita dengan Kristus dalam kasih setianya yang menuntun kita menyusuri dunia penuh gejolak. Kasih setianya yang berlimpah ruah hanya mampu kita dalami dengan kerendahan hati, menyadari akan keberadaan diri yang sungguh membutuhkan belas kasih Kristus. Oleh karenanya marilah kita menyiapkan hati dan batin kita agar kita layak menyambut sakramen perjamuan kudus serta menjadi berkat dalam hidup kita. Mari hendaklah masing-masing kita bertanya demikian dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sakramen perjamuan kudus bukan hanya disediakan bagi orang yang tidak berdosa. Sakramen perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang dengan rendah hati mengakui keterbatasan diri, namun bertekad hidup dalam kehendak dan kasih setianya. Marilah dengan penuh syukur kita menyambut sakramen perjamuan kudus ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam memeriksa hati dan batin kita. Kasih kemurahan-Nya merengkuh kita semua. Kasih yang sungguh hadir dalam segala keadaan. Immanuel. Kini marilah kita meneduhkan hati dan batin kita masing-masing, agar satu sama lain kita pun boleh bersaksi. Sungguh ada rasa syukur dan kesediaan diri untuk menyambut sakramen perjamuan kudus tanpa ada sandungan apapun. Dan dengan penuh syukur kita menyambutnya. Mari kita menjawab ini semua dalam saat hening sejenak. Biarlah oleh karena pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk menyatakan rasa syukur kita menyambut sakramen perjamuan kudus di Advent pertama di tahun gerejawi yang baru di masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pimpinan Roh Kudus, Engkau menyiapkan kami semua, hingga dalam rasa syukur kami menyambut sakramen perjamuan kudus istimewa di Minggu Advent pertama, yang juga menjadi penanda kami memasuki tahun gerejawi yang baru. Ketika kami menyambutnya di masa pandemi ini, biarlah sungguh menjadi berkat kekuatan pengharapan kami,
bahwa kasih setia Allah sungguh hadir dalam segala keadaan. Sang Immanuel yang sungguh hadir di tengah-tengah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, memohon berkat hikmat-Mu hingga saatnya kami menerima sakramen perjamuan kudus tanggal 29 November mendatang dalam berkat kasih kemurahan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar. Firman yang mengajak kami menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap sesama kami. Kepedulian sebagai wujud iman kami kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, perkenankan pula melalui doa ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bangsa yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memulihkan bangsa dan negara kami ini. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan, bangsa ini akan menjadi bangsa yang telah Engkau sembuhkan. Bangsa yang telah Engkau pulihkan. Demikian pula bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, kiranya Engkau sematkan hikmat kebijaksanaan dalam diri mereka. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang boleh diambil, itu semua karena demi kebaikan bangsa dan negara ini. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang terdampak oleh adanya pandemi ini. Baik yang terdampak dalam bidang ekonomi, kesehatan, keutuhan rumah tangga, pekerjaan, proses belajar mengajar, usaha-usaha yang mereka jalani. Kami memohon kepadamu ya Allah, hadirlah bagi mereka, kuatkanlah mereka, curahkanlah kasih-Mu kepada mereka, sehingga di dalam mereka menjalani kehidupan, memiliki keyakinan yang penuh akan pertolongan Tuhan, memiliki kekuatan untuk melangkah menapaki kehidupan mereka, dan menjalani itu semua dengan penuh pengharapan kepada Kristus Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami dengan kepeduliannya, rela dengan senang hati berjuang bersama-sama untuk menghadapi pandemi ini. Baik yang berjuang sebagai tim medis, baik yang berjuang sebagai sukarelawan, baik yang berjuang sebagai tim penelitian dan pengembangan, aparatur keamanan, tokoh-tokoh agama, kiranya Engkau berkati mereka di dalam perjuangannya itu ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan untuk terus-menerus dapat berjuang bagi bangsa dan negara ini. Perkenankan pula ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu, yang saat ini masih banyak gereja-gereja yang belum dapat bertatap muka. Terkhusus kami berdoa bagi gereja-Mu Sidomukti di sini. Engkau berkati setiap pelayanan-pelayanan yang dihadirkan dalam rancangan untuk memelihara iman jemaat-Mu. Berkati untuk
ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, untuk pelayanan diakonia yang dilakukan. Biarlah itu semua menjadi sarana untuk memelihara iman dan menguatkan jemaat-Mu yang di sini. Sehingga semakin hari, iman akan semakin bertumbuh, iman akan semakin mengakar dan kuat. Demikian pula ya Tuhan, untuk setiap pribadi-pribadi yang merela memberikan waktunya, ikut serta dalam pelayanan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan sendiri yang senantiasa menguatkan dan memampukan mereka, sehingga tidak ada rasa jenuh di dalamnya, namun justru sukacita itu akan terus-menerus hadir di dalam setiap pelayanannya. Bagi warga, keluarga besar GKJ Sidomukti, berkatilah mereka pribadi lepas pribadi, pakailah mereka menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup dimanapun mereka berada. Pakailah mereka pula menjadi sarana untuk memancarkan kepedulian kasih yang daripada-Mu, sehingga setiap orang semakin dapat merasakan kasih yang dari Kristus itu melalui saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para Adi Yoswa di dalam menjalani kehidupannya, raga yang semakin lama semakin lemah, senantiasa Engkau kuatkan mereka. Engkau penuhi mereka dengan sukacita, dan dapat menjalani hidup di masa tuanya dengan penuh pengharapan kepada-Mu pula. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang saat ini Engkau perbolehkan untuk menerima sakit di dalam tubuhnya. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan melawat mereka. Tuhan sendiri yang mau menumpangkan tangan atas diri mereka, sehingga melalui kuasa-Mu lah kesembuhan itu akan saudara-saudara kami ini dapatkan. Berkati untuk setiap makanan, minuman dan obat-obatan yang kerap kali Engkau pakai untuk sarana pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga Kristiani. Berkati untuk setiap orang tua di dalam upaya-upayanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangganya. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, baik mereka sebagai wira swasta, baik mereka yang sebagai petani, peternak, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau berkati itu semua ya Tuhan, sehingga dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan bagi keluarganya. Penuhi pula setiap orang tua ini dengan hikmat, kebijaksanaan di dalam mendidik putra dan putrinya, sehingga perkenankanlah nanti putra-putri ini menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa takut akan Tuhan pula. Kami juga mengingat untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini harus kehilangan pekerjaan. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menuntun mereka. Engkau sendiri yang mengarahkan mereka. Dan kiranya Engkau pula yang menyediakan pekerjaan yang sesuai, yang tepat dengan bidang dan keahliannya. Dan bagi saudara-saudara kami pula yang saat ini sedang memiliki kerinduan untuk memperoleh pasangan hidup, kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang telah menyediakan pasangan itu, pasangan hidup yang sepadan,
pasangan hidup yang sama-sama beriman kepadamu. Dan kesemuanya itu ya Tuhan, biarlah didasari dengan keyakinan bahwa rencana yang telah Engkau buat bagi setiap umat-umat-Mu adalah rancangan yang indah. Dan waktu yang telah Engkau tetapkan adalah waktu yang paling tepat. Untuk setiap anak-anak kami, saudara-saudara kami, yang saat ini harus belajar secara daring, kiranya Engkau berikan roh ketekunan di dalam diri mereka. Engkau berikan semangat di dalam diri mereka, sehingga walaupun menjalani proses studi, ajar mengajar melalui online jarak jauh, namun itu semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, langkah perjalanan kami, keseluruhannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, Saudara-saudari kekasih Kristus, persembahan syukur minggu hari ini berdasarkan firman Tuhan yang terambil dalam Nats Pembimbing 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selanjutnya marilah kita pujikan pujian persembahan dari Kidung Pujian nomor 224 bait pertama dan 5. Syukur
persembahan minggu hari ini kita aturkan pada Tuhan dengan doa persembahan yang saya hantarkan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat yang telah kami terima daripada-Mu sepanjang minggu ini. Kami yakin dan percaya bahwa berkat yang kami terima itu semata-mata hanya karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Oleh karena itu, sebagai bukti ungkapan rasa syukur kami, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang telah kami persiapkan. Kuduskanlah persembahan kami dan terimalah persembahan kami. Walaupun kami mengerti apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan kemurahan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan semoga persembahan ini dapat menjadi berkat buat pelayanan-Mu di tempat ini. Tidak lupa kami doakan pula hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berilah berkat yang melimpah dalam keluarganya dan berikanlah pula hikmat dan kebijaksanaan kepadanya, supaya buah-buah dari persembahan kami ini dapat senantiasa memuliakan nama-Mu di bumi. Ampunilah segala dosa yang terselip pada diri kami saat memberikan persembahan ini, dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal dan keadaan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Bersama dengan umat di seluruh muka bumi, kita akan memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidup kita kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Pujian penutup Kidung Jemaat 226, bait pertama dan ketiga. Dia nobatkanlah. Surga
Tuhan.